Teman, ikut kami ngebolang di Maluku Utara yuk! Buah pala salah satu hasil alam yang terkenal di Maluku. Kami menyebutnya buasem. Buasem tumbuh sangat subur di desaku. Luasnya sampai ratusan hektar. Iya, lebih dari separuh luas desa Palo ditanami dengan pala. Teman, pohon pala berbuah setelah 4 tahun ditanam. Setelah itu akan berbuah setiap 3 bulan sekali. Buah pala sudah bisa dipanen jika sudah berwarna kuning. Biasanya diikuti dengan tanda buah yang pecah di pohon. Jika sudah tua, tidak sedikit buah yang jatuh dengan sendirinya. Ya, menyalakan tanah tahun jam simnat jam. Ini dia hasil panen kami hari ini. Kami menyebut keranjang rotan sederhana ini dengan sebutan saloy. Satu saloy bisa menampung lebih kurang 10 kg buah pala segar. Wah, banyak ya. Dulunya buah pala adalah rempah-rempah yang paling langka dan jadi rebutan di dunia. Karena harganya setara emas, buah pala juga disebut biji emas. Buah pala tumbuh subur di timur Nusantara. Di Pulau Banda, Belanda dan Portugis sengaja datang untuk mengambil hasil bumi termasuk buah pala. Di masa penjajahan Portugis, tanaman rempah seperti pala dan cengkeh di Ternate dimusnahkan. Karena tidak mau tanaman kaya manfaat ini punah, masyarakat kemudian mengambil bibit lalu menanamnya di sini. Sekarang, Halmahera adalah salah satu pulau penghasil biji pala kualitas terbaik di Maluku Utara. Berbeda dengan di kota besar, kami tidak perlu membawa hasil panen menggunakan mobil, melainkan dengan sampan. Sungai ini menghubungkan kampung dengan lahan perkebunan pala. Ulangnya berfagel suah boya lo so. Pangau cecai. Yo, ini bukan isu kekata. Untung ada saloy. Bongkar muat buah palanya jadi lebih gampang. Hahaha. Sini Kak, biar aku bantu. Teman, di dalam buah pala terdapat 3 bagian paling penting, yaitu biji yang terbungkus cangkang, fuli atau bunga biji pala, dan daging buah pala. Hebatnya, semua bagian buah asal Maluku ini memiliki nilai jual yang tinggi, terutama fuli. Saat ini, biji pala dijual dengan harga 50.000 sampai 80.000 per kilonya. Sedangkan fuli dijual sampai 200.000 per kilonya. Wah, kenapa bisa begitu ya? Ini karena permintaan pasar yang tinggi untuk fuli pala. Seperti yang teman di rumah tahu, biji, fuli, dan minyak pala dijual sampai ke luar negeri sebagai bahan untuk industri makanan, minuman, dan obat-obatan. Tapi sebelum memulai perjalanannya, biji dan fuli pala akan kami keringkan dulu di sini. Selain membuatnya lebih awet, proses pengeringan dapat meningkatkan kualitasnya untuk mencegah rusak atau berjamur. Biji pala akan kering setelah dijemur kurang lebih 4 hari. Sedangkan fuli lebih cepat, cukup 1 hari saja. Wow, tak hanya biji dan fuli pala, ternyata daging buah pala pun bisa diolah jadi makanan. Ini dia kreasi kuliner dari bahan daging buah pala. Kami menyebutnya semanis fainoniwi atau pala manis bercampur santan kelapa. Oh iya, kami ambil dari tanaman kesumba untuk warna merah. Sejak lama, kesumba dikenal sebagai penghasil zat pewarna untuk tekstil, kecantikan, dan makanan. Warna merah dihasilkan dari selaput bijinya. Karena lebih dari 80% pigmen warnanya
berada di bagian biji. Caranya cukup dengan menumbuk dan menambahkan dengan sedikit air. Tada! Ini dia hasilnya. Merah merona bukan? Berikutnya, mari kita siapkan daging buah pala. Daging buah pala memiliki tekstur yang sedikit keras, sehingga lebih mudah untuk dipotong dan dibentuk. Padahal alat yang digunakan hanya pisau saja. Tapi bibi dan nenekku sangat lihai membuat kreasi bunga mawar dari daging buah pala. Selain daging biji pala, kami juga memerlukan santan kelapa untuk pelengkapnya. Sekarang semua bahan sudah siap. Tak hanya warna merah, kami juga sudah menyiapkan warna hijau, ungu, biru, dan kuning. Wow, pasti bagus deh jadinya. Pewarna makanan kami larutkan bersama dengan air yang sudah mendidih. Selanjutnya, masukkan daging buah pala. Tujuannya untuk membuat daging buah matang. Daging buah pala bisa diangkat setelah dimasak kurang lebih 30 menit. Setelah itu, aduk bersama dengan gula pasir. Beres deh. Diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai pala manis dapat dinikmati. Ini dia, semanis Fainoniwi. Daging pala manis bercampur dengan santan kelapa yang gurih. Selamat makan. Cara makannya hampir sama dengan rujak buah. Ambil sedikit daging pala manisnya, lalu tambahkan dengan santan kental yang sudah dimasak. Rasanya itu ada asam-asamnya, ada manisnya, dan ada juga gurihnya. Bercampur jadi satu. Sempurna. Kali ini Bibi mengajak kami untuk berburu sogili. Kalian tahu apa itu sogili? Sogili atau sidat biasa bersembunyi di balik batu dan daun-daun kering. Sogili berkerabat dengan belut yang biasa kalian kenal. Mencari sogili harus teliti ya teman. Nah, ini dia. 1, 2, tangkap. Bukan main, ini benar-benar tugas yang berat. Badannya licin banget. Lepas lagi dan lepas terus. Apalagi gerakannya sangat lincah. Kami semakin kewalahan dibuatnya. Hore! Berhasil! Kami baru dapat satu nih. Sepertinya masih kurang. Yuk cari lagi. Kebalikan dari ikan salmon nih. Sidat hidup di air tawar. Tapi pada saatnya bertelur, ia akan berenang jauh ke tengah laut. Sidat ini jago sekali berenang loh. Ia bisa berenang ke laut sampai sejauh 4.800 km. Itu dia. Awas pelan-pelan. Kepung. Pegang kuat. Hore! Berhasil! Teman, tahu nggak? Kalau kandungan vitamin A pada sogili 45 kali lebih besar dibandingkan dengan sapi loh. Mengkonsumsi ikan sogili juga sangat baik untuk perkembangan otak loh. Kandungan omeganya bahkan lebih tinggi dari ikan salmon. Makanya sogili sangat baik untuk anak-anak seperti kita dalam masa pertumbuhan. Hari ini
kami sedang mencoba menu baru. Namanya Blingani Namomoyali, yang artinya sogili masak di dalam jantung pisang. Teman di rumah penasaran? Yuk, mari kita lihat cara membuatnya. Sebagai bahan utama, bersihkan daging sogili, lalu belah dan baluri bumbu. Bahan lain yang tidak boleh ketinggalan adalah nanas dan jantung pisang. Ada mangga di dalam sambal. Kebayang deh gimana rasanya. Yap, bibiku memang paling jago kalau urusan membuat sambal atau colo-colo. Bumbu yang sudah dihaluskan ditambah dengan irisan mangga muda, kemudian dimasak. Sreng! Bau harumnya langsung membuat perut lapar. Sabar. Biar semakin nikmat, Bibi menyiapkan bumbu potong untuk isi daging sogili. Mulai dari tomat, serai, dan kemangi yang aromanya harum. Bukan hanya menambah cita rasa masakan, sayur juga sangat baik untuk pencernaan karena kaya akan serat. Makan enak, makan sehat. Mantap! Sesuai dengan namanya, Blingani Namomoyali. Daging ikan dibelah, kemudian disusun di atas lembaran jantung pisang. Siri. Selanjutnya, masukkan potongan sayur dan bumbu ke atas daging ikan yang sudah dibumbui. Jangan lupa potongan nanas supaya rasanya semakin segar. Berbeda dengan sambal, daging sogili kami masak dengan dikukus. Cara ini membuat gizi yang dikandung sogili tidak cepat hilang. Ini dia, Blingani Namomoyali, sogili bungkus ala Sibolang. Selamat makan! Dagingnya enak banget, empuk dan kenyal. Apalagi ditambah dengan potongan sayur dan nanas yang bikin rasanya makin mantap. Lu tahu? Tidak hanya enak, daging sogili juga kaya omega 3, protein, vitamin, dan rendah kolesterol. Ayo dorong. Seru juga ya. Oh iya teman, kami namakan permainan ini adu kereta surong. Kereta surong atau kereta dorong dikenal sebagai alat transportasi masyarakat Bangka. Kereta surong ini ada sejarahnya loh. Pada zaman Belanda, kereta surong digunakan sebagai alat pengangkut timah oleh masyarakat Tionghoa yang berada di sekitar tambang. Tapi lama-kelamaan kereta surong menjadi alat transportasi untuk mengangkut berbagai barang, termasuk manusia. Dan kini adu kereta surong telah ditetapkan sebagai warisan budaya Provinsi Bangka Belitung loh. Ayo, ikut kami ngebolang yuk. Kakak meminta kami untuk mencarikan daun si kentut. Lucu ya namanya. Bawah. Putsal Zen. Nailah daun ah. Yuk kita muta yuk. Nah, ini dia daunnya. Daun si kentut. Baru mendengar namanya saja pasti langsung tersenyum. Tetapi memang itulah namanya. Mungkin karena aroma daun ini mirip seperti namanya. Biarpun aromanya kurang sedap, tapi tanaman semak merambat dari suku kopi-kopian ini punya banyak manfaat loh. Selain dijadikan obat, daun si kentut juga bisa dijadikan olahan makanan khas Bangka. Sudah cukup nih daunnya. Tunggu apa lagi? Yuk kita buat sama-sama di rumah.
Woi, berhenti. Bawa apa Ika tuh? Daun buat kue. Buat kue. Waduh, apa sekali kita bertemu dia di sini. Dia ini kerjaannya Buka, Kek. mengganggu saja. Busuk ah. Rasakan aroma daun si kentut. Ayo, ayo, cepat kita pergi. Waktunya membantu Bibi membuat kue kentut, teman. Menurut buku yang pernah aku baca, daun si kentut memiliki beberapa kandungan zat kimia yang sangat baik untuk tubuh. Makanya, daun si kentut dapat digunakan sebagai obat untuk mengatasi beberapa penyakit, seperti perut mulas dan masuk angin. Makan daun kentut dijamin bablas anginnya. Dan bikin kalian terkentut-kentut deh nantinya. Oh iya teman, kue si kentut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Makanya disebut kue khas Bangka. Kue si kentut ada di Bangka Belitung bersama-sama dengan hadirnya orang Tionghoa, yaitu suku Hakka atau suku Kek. Iya, Provinsi Bangka Belitung tempat kami tinggal terkenal dengan kerukunannya meski terdiri dari beragam etnis. Sekarang keluarkan sari daun kentut dengan cara diperas. Jangan lupa tambahan untuk membuat kue si kentut. Campurkan tepung terigu, tepung beras, gula dan garam ke dalam sari daun kentut. Cukup sederhana bukan? Kalian di rumah juga bisa ikut membuatnya. Sekarang buat santannya. Tuang gula ke dalam santan, aduk sampai mendidih. Lalu letakkan kayu ke dalam wajan besar sebagai alas untuk cetakan. Tuangkan adonan ke dalam cetakan, kemudian kukus. Nah, adonannya sudah matang nih. Gunakan daun pisang supaya adonan tidak lengket dan mudah untuk menggulungnya. Kue si kentut sendiri dalam dialek Tionghoa Hakka disebut dengan tak pi pan. Kue khas Bangka ini wajib dimakan setahun sekali pada budaya masyarakat Tionghoa. Tada! Jadi deh kue si kentutnya. Biar namanya jelek, tapi kue ini nampaknya enak. Yuk, kita coba teman-teman. Enak sekali, legit dan lembut. Bau kentutnya pun sudah hilang. Tak kusangka dari bahan daun yang baunya sungguh tidak sedap bisa menjadi makanan yang enak sekali. Ayo, yang mau tambah, kita habiskan. Bolang si bocah petualang. Teman-teman penonton setia anak bertopi, sial, dan tas merah pasti pada hafal dong lagu ini. Iya, bisa lagu wajib si bolang. Nah, bagi kalian yang punya suara keren dan jago main alat musik, yuk ikuti lomba cover lagu si bolang. Eits, bagi yang gak bisa nyanyi dan mainin alat musik, jangan khawatir dulu. Karena kalian bisa ikut lomba video parodi ala si bolang. Caranya, upload video cover lagu atau video parodi kamu. Jangan lupa, tag akun si bolang Trans 7 ya. Cover lagu dan video parodi terbaik akan mendapatkan hadiah jam tangan keren dari si bolang. Videonya juga akan kita tayangkan setiap hari Jumat di akhir episode. Ngebolang yuk!